para manungsa sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna, kudu iso ngomong rasa. Sargunging dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada untuk kita semua dan seluruh makhluk alam semesta. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam Kamis Legi, kita bisa berkumpul bersama lagi. Alhamdulillah, khususnya ini bersama Pak D. Togo. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan wejangan-wejangan Pak D. Togo, menyingkat waktu dan kesempatannya. Langsung kemauan Pak D. Ulah aturkan. Ya, salame wis disapake krebo ngono ya. Nggih, Pak D. Dadi tahun-tahun iki khususnya delegasi saka bulan Desember 2024 ya. Nggih. Besok kancik tumakane menuju tahun 2025 ngono ya. Nggih. Di bulan Desember iki wis dilekasi babakan terus carane tanda gawene ana sing ana Jagat Raya, khususnya ana sire lemah banyu angin. Senajan geni kuwi yo nyambut gawe, sing paling gedhe kuwi tanda gawene lemah geni banyu angin. Ya, yo dicipake. Alhamdulillah, salam sudah disampaikan sama Krebo. Pada waktu ini, di zaman ini, di bulan Desember ini, sudah dimulai 4 anasir, khususnya 3 anasir namanya Pak D. Tanah, udara, dan air ini yang berpotensi atau yang mendominasi keadaan alam semesta. Ngerti Pak D? Nah, saya gede ya. Duweni potensi gitu ya. Walaupun api ini juga ada potensinya. Tadi ini saka bulan Desember, Januari, Februari, kuwi sing hati. Salam Mas. Podo. Karena akeh bencana. Jadi untuk semuanya dari bulan Desember, Januari sampai Februari ini kita itu harus berhati-hati karena kita itu menggunakan salam waspada. Karena dalam waktu ini di bulan Desember, Januari, dan Februari ini akan banyak sekali bencana. Tadi iki kenapa aku bahas babakan narasi parodo potensi bencana kuwi ora liya kedadiane saka nasir ya. Jadi Pak D menyampaikan semua ini pada akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini, khususnya di Desember, Januari, dan Februari ini yang mendominasi atau yang berpotensi dalam dunia ini, dalam alam semesta ini, yaitu air, udara, dan tanah. Nah, ada yang mau gede yo, duweni potensi. Kenapa? Saya jenenge penutupan akhir tahun saka 2024 menuju tahun anyar besok 2025 kuwi akeh sing jenenge bentu utawa mala petaka. Kenapa? Pancen ki nguji kelawan para punggawa pejabat negara lan para rakyat ya. Nggih Pak D. Karena apa? Di bulan-bulan yang akhir tahun ini, di Desember, Januari, dan seterusnya, itu karena semua ini
Karena lemah benih banyu angin, tanah, air, api, dan udara yang mendominasi itu yaitu air, tanah, dan udara itu akan memberikan sesuatu kepada kita semuanya untuk mengingatkan kita kepada alam semesta ini, kan Pak? Ya, makanya ora bokal. Kabeh iki ana sebab lan akibate. Kabeh ngono tergantung penduduknya sing ana Bumi. Makanya nek sing wong ngerti eling lan waspada mesti tingkah laku hati ya. Jadi semua ini tidak mustahil karena dalam dunia ini semuanya akan menjadi nyata. Tapi karena kita itu bila mengetahui situasi dan keadaan alam semesta ini, kita akan selalu waspada, ya Pak Den, dalam menghadapi keadaan-keadaan alam semesta ini yang saat ini yang didominasi oleh 4 anasir itu. Makanya tahun 2024 tembaka temujune tahun 2025 iki ku kerdene bencana sing bakal tembaka kuwi kerdene angin puting beliung, banjir bandang, gempa, kebakaran, ya wabah virus barang kuwi kudu ya. Jadi peringatan untuk kita semua di akhir tahun ini, bulan Desember dan bulan Januari, ngoten ya Pak Den, itu akan banyak bencana dari 4 anasir itu, ngoten ya Pak Den. Jadi penyakit apa, ada wabah apa, ya itu api, terus ya ada puting beliung, ya ada banjir bandang, ya ada gempa ya. Sebagai contoh untuk masa depan yang akan datang, yaitu kita akan menghadapi ya, juga ada banjir, juga ada gempa, juga ada virus, juga ada kebakaran dan sebagainya, kan Pak Den? Ditambah bahwa wakil gunung pada meletus diawali saka erupsi suwi-suwi dadi meletus ya. Ditambah lagi dengan meledaknya para gunung-gunung ya Pak De, dengan adanya erupsi dan akhirnya akan meledak seperti ledakan-ledakan para gunung-gunung itu Pak. Lah bangko tutupane kuwi tsunami ya. Dan sebagai penutupnya adalah adanya tsunami. Wow, ngeri Pak De. Pokoknya sih dong ngrungokke do paedunen kuwi nggih pemantik anggonku nebar sabda. Bagi ya semua yang mendengarkannya itu paido ya Pak. Tidak percayalah atau tidak percaya atau gimana, intinya dicemooh kok ya. Atau dicemooh atau dicaci maki tentang sabda ini ya tunggu aja akibatnya. Nanti ya Pak De. Iki pemantik kok ya. Itu semua untuk menjadi sebagai pemantik, pemicu sabda-sabda yang dijalankan. Karena apa? Anggonku tamat senyawa. Penujune kejayaan Nusantara kuwi pancen diawali saka malapetaka sing gedhe ngono ya. Jadi apa yang saya lihat, yang Pak De lihat dengan semua itu, dengan cemoohan, makian nanti Pak De, itu akan menjadi apa namanya, pematik atau penyebab semua yang akan terjadi kedepannya nanti. Pak De. Karena apa? Sejarah Nusantara, sejarah kemarin Balut Janawi, sejarahnya negarane makmur sentosa. Ananging isih akeh angkara murka. Para pejabate padha sembrono anggone numpuk babakan kekayaan. Gaklak duit triliunan malah rakyate kuwi puyeng taunan. Allah. Karena apa semua ini terjadi? Karena
para pejabat ini yang begitu apa ya Pak De namanya, menjalani atau terperosok atau menumpuk kekayaan secara pribadi yang begitu banyak, bahkan triliunan, nonton ya Pak De. Bikin rakyat bingung tahunan ya. Hingga menjadi rakyat ini menjadi kacau balau secara tahunan. Kenapa sejenenge duit ditumpu untung karo penggawa sing dur angkara marakake rakyat jelata wis Sorong. ya. Karena apa? Bila para penggawa ini, para pejabat ini menumpuk kekayaan yang triliunan, nonton ya Pak De, yang membuat para rakyat jelata ini menjadi sengsara. Makanya di seleksi alam bersih wae sampah supaya besok si jenenge kemarin harus gawe kuwi kalaksanan. Saiki lagi podo dibuka Oleh sebab itu karena banyak hal yang begitu banyak yang dirahasiakan karena hal-hal sejenis keuntungan pribadi, akhirnya saat ini Pak De Toko ini membuka para pejonggo ini tentang tabiatnya ya Pak De, tabiatnya yang begitu buruk tentang harta-harta ini Pak De. Itu pejonggo, ini penggawa. Oh iya, bukan pejonggo. Pejonggo ya sliramu katut lah. Waduh. Astagfirullah. Para penggawa, jadi para pejabat yang para pejabat ini yang sebagai perwakilan masyarakat, nanti Pak De. Para pejonggo itu saya juga katut ya Pak De. Aduh Pak De. Makanya kuwi jabat saiki kuwi jenenge cari DPR RI. Kuwi cari wakil rakyat. Karena nyatane orang gawe kemasyarakatan rakyat. Ananging yen carane ana dum-duman babakan duit kuwi padha mlebu ning kantonge dhewe. Dalam hal ini, dalam waktu ini dan dalam masa ini para punggawa, ngerti ya Pak De, para pejabat di Dewan atau di MPR itu seharusnya dana-dana atau apa ya, dana-dana ini untuk masyarakat, tapi dalam kenyataan dikantongi secara pribadi. Pokoknya sabdaku kanggone para DPR, MPR, Kejaksaan Agung wis ngendi wae secarane sebagian Polri barang kuwi sing ngurusi pertambangan ora manah. Omne sing mafia-mafia sing gawe aplikasi babakan perjudian online barang kuwi ngono ya. Nggih. Kuwi bakal tak turunake virus wabah sing ora ono tampane kalawan sabdane leluhur Nusantara. Oleh sebab itu para anggota dewan di MPR ataupun di DPR dan para pejabat-pejabat lainnya dan walaupun di kepolisian ataupun di kejaksaan itu semuanya bila mereka itu masih membawa angkara murka, Pak De, Pak De ini bersabda untuk kalian semua, Pak De, bila masih mementingkan diri pribadinya pasti akan diberi virus atau wabah yang tidak ada obatnya untuk kalian semua, ngerti Pak De? Dene bakalan aku sabda kuwi kelawan sejenenge anak sing iki mau ora mbek sing
masa niki rakyat jelata. Anake para penggawa-penggawa sing dur angkara. Sing ora jujur ora manah ya bakal kena ngono ya. Pada intinya bila dalam kenyataan ini entah itu rakyat jelata ataupun para penggawa atau para pejabat-pejabat atau Pak De, bila masih membawa dur angkara murka, itu pasti akan kena sabda leluhur yang akan menghabisi atau ya Pak De, dur angkara murka. Ada ono wilayah-wilayah sing padha kena bencana alam. Khususnya kuwi nek papan panggonan. Dadi pancen ning wilayah kono kuwi ana angkara Murka. ya. Bila mana dalam saat ini banyak bencana-bencana atau bencana-bencana di wilayah-wilayah tertentu atau Pak De, berarti di situ memang ada para pejabat ataupun rakyat jelata yang menjalani atau melakukan angkara murka. Tadi sabdaku kalawan para penggawa pejabat nusantara sing amanah kuwi bakal dikai kesehatan, dikai selamat anggone nyambut gawe kelawan karyane. Kadanging sidur angkara kuwi bakal disuda. Siji doko, siji widian teri awan sabdane leluhur nusantara. Jadi sabda Pak De ini untuk para pejabat-pejabat atau para punggawa Pak De yang masih di jalan di jalan kebenaran atau di jalan budi pekerti atau Pak De, itu pasti akan diberi keselamatan, kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan atau Pak De. Beda. Karena kuwi karyane didadekake budi pekerti ini. Karena itu semua dinyatakan karena karyanya yang membawa budi pekerti. Beda lagi bila semua para penggawa-penggawa ini atau para pejabat-pejabat ini yang menggunakan atau menjalankan sistemnya dengan angkara murka atau ya Pak De, itu akan dibinasakan satu persatu, disernalayakan atau ya Pak De, kelawannya dengan sabda para leluhur Nusantara. Tadi iki paden wis diwadine penumpasan kelawan sabdane para leluhur ya. Nggih. Ora kok pejabat ulama barang kuwi duweni sifat dur angkara murka kuwi bakal keweleh kelawan omongane dhewe. Bakal kaweleh kelawan ucapane dhewe ya. Ya untuk saat ini memang Pak De ini beserta dengan sabda leluhur atau Pak De, bila mana para pejabat atau para kiai atau ulama yang menjalani dur angkara murka itu pasti akan kena akibatnya sesuai dengan perilakunya atau Pak De. Kenapa stakandake bola-bali alam bisa ora seimbang. Bisa ke angkara murka ditimbangi wong sing duweni budi pekerti kang luhur. Karena apa? Pak De selalu memberitahu kepada kita semua di saat ini di antara manusia yang membawa budi pekerti dan membawa angkara murka ini lebih banyak daripada yang membawa budi pekerti luhur. Jadi kelawan sabda kawala sabda kala mengo tetep kelawan sabda penumpasan iki mau tinggi nata tatanan negara kang pinuju kelawan kejayaan ing Nusantara ya. Dengan sabda apaleh dan kala mengo kata Pak De. Dan ditutup dengan penumpasan ini semua tidak pandang bulu kata Pak De. Siapapun yang
menjalani angkara murka itu pasti akan kena sabda tersebut, katanya Pak De. Jadi bangsane DPR sing ora gendah, kok dadi partai politik sing ora gendah, kuwi bakal diajar mumurke ditumpes kelawan sabdane leluhur ya. Jadi bila para punggawa ini di DPR ataupun MPR dan para politik, betul nggih Pak De? Yang tidak jelas arahnya, yang membawa angkara murka, ini pasti akan kena sabda para leluhur. Bener kaum penegak umum sing nggunakake seragame kelawan kejedesane eneng perhukuman kuwi ora nindakake dadi pengayome kelawan masyarakate ya bakal ditumpas siji ya. Apalagi para penegak hukum yang berseragam aneka warna ini Pak De, bila tidak berjalan atau tidak menjalani budi pekerti ataupun menjalani angkara murka, itu pasti akan dibinasakan, ditumpas, curuskan kelawan atau dengan sabda para leluhur. Ada iki kaya mengedak terus kadene ini kempras lho ya. Nek ora apa-apa nek sedurungane carane ala-ala utawa becece malah ndadake semangate. Sang sadi ala-ala becece dadi sabda. Nggih Pak De ya. Seakan wejangan Pak De ini dianggap apa ya? Omong kosong, ngedabrus, terus omong ketopros, katanya Pak De. Itu akan menjadi semangat kita semua. Bila mana banyak yang apa ya namanya, menyepelekan atau maidu ataupun tidak mempercayai, itu akan menjadi penyemangat kita semua, terutama Pak De Togo, katanya Pak De. Itu semakin sabda itu akan terjadi. Makanya kita wali saka si jenenge bencana alam. Saya saka upahe lemah geni banyu. Amin. Oleh sebab itu semua ini diawali dari 4 anasir, katanya Pak De. Bencana 4 anasir ini yaitu tanah, api, air dan udara. Dan jadi iki carane leluhur Nusantara kuwi Tegal urung ngekeki sing jenenge pendu sing tenanan sing diwelas asih kudune gendang mari utawa sadar diri ya. Pak De. Seharusnya bila kita semua ini para leluhur ini masih membawa welas asih, kan Pak De. Bila mana seharusnya ketika sudah mengetahui atau diberitahu seperti ini dan mengetahui dan memahami, seharusnya sudah tahu diri, kan Pak De. Jadi tidak semena-mena ataupun tidak berhenti atau apa ya namanya, sadar diri. Bila mana para leluhur ini dengan sabdanya itu semua itu pasti akan jadi, katanya Pak De. Anake ket bola-bali wis dilingke kok padha wae aja disalahke. Apa besok sing bakal kedaden ya. Iya Pak De. Tapi bila mana sudah diingatkan dan tidak dihiraukan atau tidak mempercayai, katanya Pak De. Jadi tidak tahu kedepannya itu akan menjadi apa, katanya Pak De. Pokoknya kabeh sing lungguh no pemerintahan segera manah kuwi bakal kena sabda penumpasan ya. Iya Pak De. Intinya siapapun yang menjadi pejabat di Nusantara ini bila tidak amanah itu pasti akan kena sabda penumpasan. Sapa wae ora kuwi pandang jenderal, pandang menteri, pandang DPR kabeh sing durang para
sing kuritane si jenenge koruptor apa korupsi ngentakake duwite rakyate kuwi bakal ke pengadilan alam semesta Jagat Raya ngono ya. Nggih Pak D. Jadi untuk semuanya saja entah tidak peduli entah itu jenderal, entah itu pejabat, entah Pak D, entah itu para punggawa atau para menteri dan yang lainnya itu semua bila tidak amanah atau tidak menjalani budi pekerti luhur itu pasti akan kena sabda leluhur, yaitu sabda penumpasan atau Pak D ini. Makanya pentingnya iki aku gawe si jenenge barisan doa alam kuwi tak jaluk sita nan ananging sekadang kadang kala yo lek pacopan kok bisa keluargane kudu iso jelasake ya. Oleh sebab itu semuanya Pak D ini membuat barisan pendharma alam, atau ya Pak D? Untuk serius dan benar-benar menjalani secara maksimal, atau ya Pak D? Ade para pendoa alam kuwi nek iso kuwi dimaksimalake sing tenanan wedine oleh pacopan saka keluargane kudu iso jelasake. Jadi para pendoa alam atau yang dipilih oleh Pak D atau ya Pak D, itu bila mana dalam menjalani tugas alam ini mendapatkan ujian atau cobaan, entah itu dari keluarga atau dari manapun, khususnya itu dalam keluarganya, itu harus bisa menjelaskan secara detail ya Pak D, dan bisa menerima dalam pagelaran alam semesta itu ya Pak D, menjadi petugas alam semesta ini. Karena wong sing ngutamake si jenenge jagat gedene kuwi bakal oleh pengayoman kalawan jagat cilik. Betul yang penting ada jagat cilike ora peduli kalawan alam jagat sing gedhe kuwi yo bakal tanpa sengsara uripe ya. Semua ini bila mana kita itu mendahulukan itu kepentingan dharma alam atau kepentingan alam semesta, ya Pak D, itu pasti akan dimudahkan dalam mengurusi ngurusi jagat cilik dalam mengurusi jagat kecilnya. Tapi bila mana bila kita itu mengurusi jagat ciliknya, ya Pak D, jagat besar tidak diurusi itu akan berbahaya dan akan membuat kita ini menjadi sengsara. Tambah setahun ya. Iya Pak D. Kenapa kabar iki wejakane rada serius karo pancen lagi genting bumine gitu ya. Iya Pak D. Makane iki pepeling gitu ya. Nggih. Kenapa semua ini dikira sama Pak D? Karena ini saat ini begitu genting ya Pak D. Di alam semesta ini begitu genting sekali para pendharma alam, petugas alam ini harus benar-benar serius dan maksimal, atau ya Pak D intinya. Gimana caranya menjelaskan atau memberitahu atau memberi pengertian kepada para keluarganya. Makane iki dhewe patut doa kalawan para penggawa pejabat sing jujur, kadene sing wis ketemu babakan barang bukti duit korupsi sing nilainya triliunan kuwi, aja mung kasarane ge barang bukti barang kuwi kondol demit gitu. Dibing di penampakan terus ngilang ora genah kuwi barang bukti dan ngendi ngono ya. Bingung nih kalau Pak D ini. Untuk para pejabat semuanya yang kemarin korupsi, yang korupsi triliunan, yang bahkan triliunan, itu jangan cuma barang bukti gitu ya. Bukan hanya
untuk barang bukti. Setelah itu barangnya menghilang loh ya. Nah, setelah itu barangnya menghilang entah kemana. Aduh ya Pak De. Akan ada nanti lah kayak mengkono. Oke Pak De. Dipamerke barang bukti ini ora cetha. Asli kepiye lho Oke ya. Pak De. Udah kemana ya? Pak De, dalam kenyataan seperti itu, korupsi yang triliunan itu dalam kenyataan itu juga entah kemana uang yang triliunan itu lari atau pergi atau dimiliki siapa Pak De. Jadi tidak pasti kemana arah dan tujuan hasil dari korupsi itu, ngoten Pak De. Makanya ki kalawan pagelaran sakdane para leluhur Nusantara kuwi bisa ana sejenenge undang-undang perampasan aset barang korupsi. Betul, Pak. Ya. Oleh sebab itu semua kelawan dengan sabda leluhur ini semua apa yang dikorupsi, ngoten ya Pak De, disahkan undang-undang perampasan aset harta korupsi. Besok ke kesejahteraan dikembalikan kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan hilang begitu saja entah kemana, Pak De. Ada kene besok minggu nak ono wae critane aja salahke yen para leluhur Nusantara ki murka bakal nampa sing jenenge bendu wala petaka akhir Zaman. dikukut jamane kalawan sabdone kala bendu ya. Pak De. Oleh sebab itu bila sudah diingatkan seperti ini masih terulang lagi angkara murka ini saling mendelikkan tentang menyembunyikan harta-harta rampasan hasil korupsi ini hingga menjadi hak pribadi, ngoten Pak De. Jangan salahkan leluhur bila para leluhur ini, sabda-sabda leluhur ini akan menjadi nyata, membuat para pelaku ini mendapatkan bendu atau apa sih namanya, musibah atau kesengsaraan yang tidak terhingga, ngoten Pak De. Tapi bangor ana pilihane lak dikukut wae Jakarta lah. Ini Pak De ya. Karena tidak ada pilihannya, karena semua sudah diingatkan dan mereka itu tidak menjalankan dan tidak berubah. Jangan salahkan Pak. Bila leluhur Nusantara ini mengukut alam semesta di Nusantara. Wah, ngeri banget Pak De. Tadi kok dayane Siwa pinaka simbole peleburan. Dibantu kelawan sejenenge para pendampingi Yodoroko, ya Saraswati, ya Kali kuwi bakal muncak kamurkane saengga nggih melebur alam semesta jagat raya. Ditar ulang pentukul wiji wong kang duweni budi pengerti kang Iya. Ayo dibantu biane darah Dibantu. Dengan daya siwa. Dengan daya dan kuasanya Siwa, Dewa Siwa ini dan dan para pendampingnya. Di situ ada Dewi Durga, Dewi Kali, dan Dewi Saraswati. Meleburkan, menghancurkan. Mereka semuanya akan menyatu, melebur untuk menghancurkan alam semesta ini, jadi supaya tumbuh bibit-bibit yang mempunyai budi pekerti luhur. Karena bila tidak bisa diingatkan atau di apa jenis kalau sudah diperingatkan dan atau sudah
beritahu, tapi masih orang bandel masih menjalani angkara murka itu. Jangan salahkan kami kelawan atau dengan sabda para leluhur Nusantara. Pak De, bundet Pak De. Tapi ketemu Pak De. Dan sebane kaya jaman kasen biyen dileboni bal-poin diuter-uter. Tane bundet ya. Allah. Jadi dia untuk menuju kejayaan Nusantara ini yang dibutuhkan adalah energinya Siwa. Dewa Siwa itu sebagai dewa pelebur, Wisnu sebagai pemelihara. Makanya Wisnu itu tugasnya besok nih wis jadi peleburan, dia dilebur kalawan Siwa. Lah Wisnu nih melihara atau ngopeni sing duweni budi pekerti kang luhur. Makanya sing duweni budi pekerti kang luhur kuwi diopeni kalawan dewa Wisnu. Lan mengko sing nyipta wong kang duweni budi pekerti luhur kuwi energine Brahma. Ananging nggih nuju tatanan kuwi wedayane Siwa dhisik ya. Nggih Pak De. Ini paling ingin jerman. Intinya bila Siwa sudah bergerak, nonton ya Pak De. Itu pasti alam semesta itu kondisinya sudah kacau. Terbaluan. Tapi dengan Siwanya sudah muncul, pasti Wisnu akan hadir nonton ya Pak De. Akan memelihara manusia-manusia yang membawa budi pekerti luhur. Nah, setelah ya Pak De. Berapa niku pripun ya? Ya dene gede. Ketika energi Siwa sudah hadir, maka akan terjadi peleburan di alam maya dan situlah Sang Wisnu memelihara orang-orang yang pantas dipelihara. Sementara Brahma akan menciptakan benih-benih yang baru untuk tatanan dunia baru. Pun Pak De, pun diterima pangeran dhewe Pak De. Dadi ora kejeran ya. Nggih. Ya sintene nggih gampange terange kaya mengkono ngono ya. Nggih Pak De. Dadi Gusti Kang Agung kuwi yen wis toton kawulane rasa diatur ning alam kaya padha ya bakal disenakake. Lan ya ana sing bakal dipelihara. Ya ana sing bakal diciptakake maneh lho ya. Nggih Pak De. Ajajane kuwi manifestasine Gusti Allah jenenge Siwa, Brahma lan Wisnu ya. Nggih. Ngono kuwi lho ya. Nggih. Dadi jangan iki cukup semene wae, kok sing terjemahke ndak malah saya komplak. Jendel utake ngono ya. Nggih. Tetep wae ngono ya. Nggih. Oleh sebab itu karena ini semakin ganas ya Pak De, ganas dan semakin nyata dan semakin runcing. Intinya semua ini terjadi karena situasi dan keadaan zaman yang saat ini kan Pak De. Alhamdulillah syukurlah dikarenakan daripada ini para penerjemahnya ini semakin koplak. Kita akhiri wajangan dari Pak De saat ini. Alhamdulillah syukurillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi peringatan untuk kita semua. Karena salam kita salam waspada. Mudah-mudahan ini semua menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan seluruh alam semesta, ya Pak De. Cukup sekian jangan di malam hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumati rahayu. Para menungso
sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau